lancar semua, oke semua, ya kan ya? Apa perlindungan? Allahumma ya syafial amrod, sembuhkan saya. Walaupun tidak berhasil, pokoknya waras. Mek wis waras kabeh, cukup nggak cukup? Kita selalu ingin Allahumma ya arhamar, ingin dirahmati. Kalau kita nggak dirahmati oleh Allah, mau pakai resep apa sekarang? Dunia sudah terbalik. Ya? Ra'a ma'rufan munkar, wa munkaran ma'rufa. Zaman sekarang itu begini kok. Yang baik dianggap buruk, yang buruk pokoknya mengikuti kepentingan. Minta rahmat daripada Allah. Baru sholawat lagi ya ta. Rasulullah diketok lagi, agak macet Rasulullah. Doa saya ini kok kayaknya ego banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Coba yang dipakai itu titel Rasulullah an-nabiyil ummi, nabi yang buta huruf. Lain kalau buta hurufnya Rasulullah begini, buta hurufnya kita ngeblak. Nah gitu kan. Tapi tetap ini menunjukkan apa? Kebesaran Rasulullah dan menunjukkan kebodohan kita. Titel Rasulullah yang buta huruf. Engkau buta huruf wahai Rasulullah kayak begitu. Nah, saya kan lebih buta huruf, mestinya lebih dikasihani dong. Jadi ke sana arahnya itu. Kita wis manja-manja diri Pak Arifin. Udah baca sholawat? Cukup, tidak cukup. Secara khusus saya punya jalur ya. Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani dipanggilnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an dipanggilnya dengan Fatihah ya. Sudah sholawat lagi. Jadi Rasulullah itu kan untung sudah jadi roh. Nggak jadi roh kan capek dibangunin terus ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sholawat lagi. Habis begitu diberi suatu doa pemungkas, pemasrahan diri kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai dalam satu hadis Rasulullah SAW, siapa yang membaca ini jangan lagi sungguh walaupun bohong. Yang orang membaca hasbunallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali sehabis sholat subuh dengan habis sholat asar. Walaupun bohong akan didengarkan dan diterima oleh Allah. Karena memang susahnya untuk kita mau mengambil semuanya itu dipasrahkan ke Allah. Pokoknya nggak tahu deh ya Allah, apa yang saya minta mau di depan tadi nggak tahu deh apa kata Allah deh. Bilang gitu, engkau ini betul apa enggak nih? Bilang gitu, ya sebeginilah ya Allah. Kayak orang geblak gitu, ya wis. Dia apa-apa no ya anak dewi. Ya kan ya. Sama dengan orang-orang tua tuh gitu. Dia apa-apa no anak dewi. Hasbunallah, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pemungkas. Berangkat lagi, Allahumma sholli ala, sholawat lagi, dibanguni lagi Rasulullah, Fatihah lagi kepada Kanjeng Syekh, kepada Al-Imam Ar-Rabbani, sholawat lagi, penutup. Apa yang terjadi? Wis notok pula ya Allah. Apa sing kon ngakoni notok? Ono Pak Arifin sih. Apa? Sudah sampai di puncaknya? Iya. Apa puncakmu? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yes? Emang betul-betul kamu udah nggak punya daya kekuatan? Iya. Terus mau apa sekarang? Kamu menghadap kepada Allah. Dipanggilnya Rasulullah, sholawat lagi. Habis gitu sholawat. Ayo secara khusus. Kalau kamu sudah bersih dengan dari pengakuan-pengakuanmu, baru diem. Tawajuh. Nunduk. Itu khususi. Nunduk secara pribadi. Nggih ya Allah, ini ya Allah, ini. Ditutup dengan pembuka agar semuanya jadi terbuka langsung kepada Allah dengan Al-Fatihah. Sholawat lagi. Habis sholawat lagi, udah habis. Oh, udah sampai di situ tahapanmu di dalam menghadap kepada Allah. Oke, mari kamu manja.
Ya Latif, ya Latif, ya Latif ya. Dari manjanya kita ini kadang-kadang nggak jelas ya Latifnya tuh tip 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 tip. ya tip 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 ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif ya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Manja. Allah Ta'ala yang maha pengasih dan penyayang. Allah Ta'ala yang maha lembut. Sampai doanya bi khofil kal khofi. Memang saya begini posisi saya ya Allah, serba kurang, serba apa. Tapi tolong ya Allah, mesti ada dong. Sekecil-kecil apapun rasa kasih sayangmu untuk saya kan, berikan dong. Kurang apa? Nah, ini khususi. Habis gitu Fatihah lagi, ya kan? Sholawat lagi. Habis sholawat baru menghadap secara khusus, jangan panjang-panjang, menghadirkan keagungan Allah dengan melalui apa kekurangan dirinya. Diam. Saya tidak bisa apa-apa ya Allah. Saya tidak bisa matur. Ilmumu ya Allah lebih daripada pematurku, daripada ungkapanku, daripada pengakuanku. Ilmumu telah mengetahui keadaan saya sekarang ya Allah. Dekatkan. Melalui apa? Dengan rahmat, kebesaran Allah di dalam rahmatnya dan pengampunannya. Selesai. Jangan ingat dosa waktu itu, udah berangkat saja. Oke? Nah, itu baru Fatihah selesai. Terus coba gimana? Ada yang perlu diperkembangkan? Kenapa? Jeding. Oh. Coba kenapa ya? Ya, jangan lupa nanti baca apa? Hasbunallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu pokok itu. Coba apa yang perlu dianukan? Kanca Madura. Dan kanca Madura kamu saja. Dan nggak dikasih tahu kemarin ya. Kita kok nggak ada muncul anak-anak di mana anak. Dan Pak Diki Tuturi Handayani. Kenapa Pak kan hilang semua? Hilang ya. Nanti kalau saya pulang aja diinget-inget. Datang sendiri. Ya, kenapa? Ya enak, tapi juga harus ke situ gitu. Ya, rasanya belum ke situ, coba tetap harus ke situ gitu. Ya, jangan nunggu Pak Arifin, jangan nunggu harus begini. Kalau kata orang sufi itu siru ilallah urjan wa makasira wala tantazir sihah wal farah fa inna intidharahuma bitalah. Kalau kepada Allah itu pincang-pincang, pecah-pecah, kurang-kurang, berangkat saja. Berangkat. Jangan nunggu sehat, jangan nunggu sempat. Masih repot yai, ini nggih pun kula trimo repote, muga-muga tambah repot ben gak teko. Enggak bisa. Jadi nikmat kesempatan itu nikmat besar. Jangan menunggu. Kalau orang itu menunggu sehat ya dan menunggu kesempatan dalam berangkat kepada Allah, tidak akan mendapatkan. Nanti akan datang lagi, akan begitu lagi. Nggak tahu. Kayaknya semua kesusahan itu diajak komunikasi mau berangkat itu. Sampai pinggangnya pun ditanyakan, gimana Gang, mau berangkat nggak? Kayaknya kok agak kaku ini. Nggak jadi kok. Jangan urusan besi tuanya. Urusan pinggangnya juga begitu. Kan cuma turun kan mah, ayo ngocak. Derem ngocak. Nah, ini hal-hal begini ini kayak kawan-kawan Madura ini hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Begini ya, ini ngomong tentang niat. Semua itu kata Rasulullah SAW, ila ma hajaru ilaih. Semua itu akan kembali kepada hijrahnya. Kalau orang itu hijrahnya itu walaupun ke Mekah dan berdampingan dengan Baitullah, ya,
Kalau memang kesananya itu memang lebih menonjol dan kuat untuk cari kerja, kurang kesungguhannya. Gitu. Jadi orang-orang Madura yang datang ke sini itu untuk bekerja itu butuh niat super ekstra. Gitu kan. Karena berangkatnya itu sudah ke sana arahnya itu. Berangkat dari Madura, tangki Kak Kantone kalako. Jadi mau sampai ini merupakan satu halangan, nggak jadi memang. Mendingan orang penduduk sini. Kalau penduduk sini kena males. Tapi kalau orang yang memang niatnya itu begitu, bukan males, karena sudah terdinding, mencari alasan. Dan itu untuk dipertahankan agar diterima, mencari pembenaran. Maka nuan kerpeker selok dateng tangki. Biasanya orang-orang yang diajak kepada Allah tidak mau datang dengan alasan macam-macam. Tolong dibuktikan, betulkah dia itu sibuk? Kalau dia tuh betul-betul udzur sibuk pada saat acara yang akan datang, pasti akan datang, diberi pertolongan oleh Allah. Tapi kalau dia nggak betul-betul sibuk karena malas, lihat paling nggak keng toju aroko. Dan berikutnya akan begitu terus. Dan untuk memberangkatkan itu susah. Dia hanya mempunyai i'tikad. Untuk menjadi orang yang berangkat itu susah. Dan itu hafal. Begitu itu udah pembawaan. Saya nggak akan coba tuh lagi. Man eman. Tangki dan kadang wah. Etong kui kiai ni lo datang ada kiai ni boleh. Dia ni hak lah cukup beri datang mau kiainya. Aduh, swarga kebekok cukup kan. Tangki saya. Jadi untuk orang ikhwan thoriqah sangat-sangat tidak layak. Bukan masalah salah bener. Gitu. Coba Pak Arifin apa? Jadi jangan tunggu, yang penting berangkat. Nah, gitu Pak Arifin ya. Dan ada kemauan. Lebih-lebih kemauan itu dengan dasar merasa dirinya berkurang, tidak punya apa-apa, tambah begini, itu nilai yang pokok. Sembahyang malam karena sudah menjadi rutinitas, ya biasa. Sembahyang malam karena tidak menjadi biasa, tapi merangi hawa nafsu, lain nilai. Ini yang lebih mahal. Karena ini dengan perasaan pengakuan di dalam hatinya untuk memerangi hawa nafsu, lain. Nilai di sisi Allah itu lain. Dan ini kalau sampai kuat terus begini. Makanya isyarah Rasulullah SAW, lau tadumuna ala ma kuntum indi, lau tadumuna. Kita diajak harus terus menerus. Jadi gitu. Tapi sudah rutin saya yai, walaupun rutin tetap diajak komunikasi. Oke, terus berhenti Pak Wido. Sudah capek ini. Ya sudah nggak ada lagi. Udah ya gitu aja lah.